Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Macam-macam pendekatan puisi. Materi pertama ialah pendekatan struktural yang akan dijelaskan oleh Ihda Auliaunisa. Semua karya sastra, termasuk puisi, adalah struktur. Struktur tersebut memiliki sistem unsur. Semua unsur yang ada dalam puisi tersebut memiliki hubungan timbal balik. Semua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan satu unsur mempunyai peranan penting dalam mendukung karya sastra. Jika satu unsur hilang, maka tidak akan tercipta karya sastra, yaitu puisi. Dalam pengertian struktur ini, terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu ide kesatuan, transformasi, dan pengaturan diri sendiri. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori Saussure yang mengubah studi linguistik dari pendekatan diakronik ke sinkronik. Studi linguistik tidak lagi ditekankan pada sejarah perkembangannya, melainkan pada hubungan antar unsurnya. Masalah unsur dan hubungan antar unsur merupakan hal yang penting dalam pendekatan ini. Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang terpenting, sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Secara historis, pendekatan ini dapat ditelusuri pada zaman Aristoteles dengan pertimbangan bahwa sebuah tragedi terdiri atas unsur-unsur kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan. Organisasi atas keempat unsur itulah yang kemudian membangun struktur puisi. Analisis karya sastra dengan pendekatan strukturalisme memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, yang pertama, pendekatan struktural memberi peluang untuk melakukan telaah atau kajian sastra secara lebih rinci dan lebih mendalam. Yang kedua, pendekatan ini mencoba melihat sastra sebagai sebuah karya sastra dengan hanya mempersoalkan apa yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, memberi umpan balik kepada penulis, sehingga dapat mendorong penulis untuk menulis secara lebih berhati-hati dan teliti, menurut Semi tahun 1993, nomor 70. Selanjutnya, materi yang kedua ialah pendekatan arketipal akan dijelaskan oleh Amanda Livia Dwi Rahma. Pendekatan arketipal. Pendekatan arketipal adalah pendekatan yang diperlukan untuk meneliti dan memahami kehadiran sastra tradisional. Menurut Scott, tahun 1963, pendekatan arketipal merupakan sebuah pendekatan yang bertumpu pada analisis yang bersifat mengkaji tindak tanduk manusia, bukan untuk mengkaji unsur estetik dan intrinsik sebuah karya sastra. Pendekatan ini erat hubungannya dengan psikologi manusia karena setiap perilaku manusia dalam berkebudayaan dan berkesenian tidak dapat dipisahkan dengan zaman di mana manusia hidup. Menurut psikolog Carl Gustav Jung tahun 1875 hingga 1961, arketipal berhubungan erat dengan alam bawah sadar manusia. Pendekatan arketipal mengidentifikasi pola-pola dasar yang dimaksud dan menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut difungsikan dalam karya sastra. Dalam hal ini, psikoanalisis Jung membahas tentang proses ketidaksadaran kolektif yang disebut juga sebagai kritik tipikal. Ketidaksadaran kolektif adalah simbolisasi persepsi yang dipicu oleh sejumlah pikiran bawaan, perasaan naluri, dan kenangan yang berada dalam ketidaksadaran semua manusia, yakni serangkaian pengalaman yang datang dengan sendirinya seperti takdir. Data elemen arketipal secara relatif dimanfaatkan sebagai sarana untuk memahami konsep pemikiran, watak, aspirasi, harapan masyarakat, serta nilai-nilai yang diharapkan oleh pencipta karyanya. Data elemen arketipal dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 1. Tokoh, 2. Situasi, dan 3. Pencitraan arketipal. Data tokoh arketipal merupakan tokoh legenda yang memiliki sifat tipikal, misal pahlawan, monster, robot, penguasa, budak, dan sebagainya. Untuk materi ketiga ialah pendekatan eklektik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendekatan eklektik juga dikenal sebagai konseling integratif. Orientasi pendekatan eklektik ialah penggabungan teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut. Eklektisme ialah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Eklektisme berpandangan bahwa sebuah teori memiliki keterbatasan dalam konsep,
prosedur, dan teknik. Karena itu, ekletisme dengan sengaja mempelajari berbagai teori dan menerapkan sesuai keadaan real klien. Konseling eklektik juga dapat pula disebut sebagai konseling integratif. Perkembangan pendekatan eklektik dimulai sejak tahun 1940-an, yaitu ketika F.C. Thorne menyumbangkan pemikirannya dengan mengumpulkan dan mengevaluasi semua metode konseling yang ada. Sejak 1960, Bremer dan Sostrom telah mengembangkan model konseling yang dinamakan actualization counseling, yang telah membawa konseling ke dalam kerangka kerja yang luas yang tidak terbatas pada satu pendekatan, tapi mengupayakan pendekatan yang integratif dari berbagai pendekatan. Dan pada akhir 1960-an hingga 1977, Charkov juga telah mengembangkan konseling eklektik dengan melakukan testing dan riset secara komprehensif, sistematik, dan integratif. Selanjutnya, materi yang terakhir ialah pendekatan emotif akan dijelaskan oleh Amanda Livia Dwi Rahma. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi atau perasaan pembaca. Ajakan emosi itu berhubungan dengan keindahan, penyajian bentuk maupun ajakan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Kata emotif merupakan frasa yang mengandung perasaan dan pemikiran positif maupun negatif yang dapat merangsang imajinasi para pembaca. Beberapa ciri kata emotif bisa dijabarkan sebagai berhubungan dengan emosi atau perasaan, membuat orang tersulut emosi dan perasaannya ketika membaca atau mendengar kata tersebut, menggunakan makna konotasi, dan biasa ditemukan pada karya sastra dan pidato. Dengan pendekatan tersebut, penilaian sastra tertuju pada emosi atau keadaan jiwa pengarang sehingga karya sastra merupakan sarana atau alat untuk memahami keadaan jiwa pengarang. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai hasil ekspresi pengarang, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan atau emosi dan pikiran pengarang, atau sebagai produk atau hasil imajinasi pengarang yang bekerja atau menulis dengan menggunakan persepsi, pikiran, atau perasaan. Kesimpulannya ialah, setiap karya sastra memiliki struktur, begitupun dengan puisi. Dalam struktur puisi terdapat unsur beberapa pendekatan yaitu 1. Pendekatan struktural ialah pendekatan yang bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secara mendalam hubungan semua aspek dan unsur-unsur dalam puisi secara menyeluruh. 2. Pendekatan arketipal ialah pendekatan yang bertumpu pada analisis yang bersifat mengkaji tindak tanduk manusia bukan untuk mengkaji unsur estetik dan intrinsik dalam karya sastra. Yang ketiga ada pendekatan eklektik, ialah penggabungan teori konseling dengan mempertimbangkan positif dan negatif pada masing-masing teori tersebut. Dan yang keempat ada pendekatan emotif, ialah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi atau perasaan pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.